Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Setiap tatapan di pasar lelang berkumpul di tubuh Songtai. Mata mereka semua penuh dengan kejutan, pemandangan yang cukup spektakuler. Setiap orang akan bersaing untuk pil crossing disaster atau pil menyeberang bencana ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan pengawas kota Seribu Gajah, orang yang berasal dari sekte super, Songtai akan ikut serta. Sejak penampilan pertama pria ini, ia mempertahankan posisi netral dan hanya mengamati pertikaian di antara berbagai kerajaan. Namun pada titik ini, sepertinya dia tidak bisa lagi mempertahankan kenetralan itu. Feng Chang, Mulin, dan wajah-wajah lainnya juga sama bingungnya. Segera mereka menggelengkan kepala dengan menyesal karena Songtai telah berbicara. Terlepas apakah mereka dapat menyamai penawarannya, bahkan jika mereka bisa melakukannya, seseorang tidak akan sebodoh itu. Pada akhirnya, Songtai memegang otoritas tertinggi di kota ini. Sebagai anggota sekte super, otoritas dari kerajaan-kerajaan super seperti permainan anak-anak. Tentu saja, berbeda dengan penyesalan di wajah Mulin, ekspresi Feng Chang agak suram. Jika orang lain mencoba membeli pil dari Lindong, dia mungkin bisa menggunakan reputasi kerajaan angin awannya untuk mengintimidasi mereka. Namun, orang yang menawar kali ini adalah Songtai. Keributan terjadi di pelelangan. Meskipun banyak orang sangat tidak senang dengan fakta bahwa Songtai telah langsung membeli ketiga pil crossing disaster yang berharga itu, tidak ada satupun dari mereka berani mengungkapkan ketidaksenangan. Selain itu, mereka tidak mampu mencocokkan dengan harga Songtai. Di tengah keributan, Lindong secara bertahap memperoleh kesadarannya kembali. Ketika dia melihat Songtai menatapnya, senyum langsung muncul di wajahnya saat dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Karena pengawas Songtai telah berbicara, saya secara alami akan taat. Jika bukan karena keadaan unik yang kita alami, memberikan pil menyeberangi bencana pada pengawas Songtai hanyalah masalah sepele," ucap Lindong. Setelah kata-kata licin Lindong, beberapa orang segera memujinya. Orang ini benar-benar tahu cara berbicara. Sementara itu, senyum perlahan muncul di wajah tenang Songtai. Terlepas dari ketulusan kata-kata Lindong, itu terdengar sangat menyenangkan. Lalu, Lindong tidak menunda lebih jauh. Dengan gelombang tangannya, 3 pil crossing disaster terbang menuju Songtai. Dia tidak perlu khawatir bahwa Feng Chang akan campur tangan. Pada saat ini, jika dia bahkan berani mengacau, Songtai mungkin tidak akan membiarkannya lolos. Setelah Songtai menerima 3 pil ini, dia dengan hati-hati mengamati mereka untuk sementara waktu. Ketika senyum di wajahnya semakin lebar, dia sebelumnya telah melihat pil yang sama dijual di beberapa lelang yang lebih besar yang diadakan di wilayah Suan Timur. Namun mereka cukup langka dan dia selalu gagal membelinya. Meskipun demikian, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan pil itu hari ini. Di sini ada 24 juta pil Nirvana, ucap Songtai. Setelah dia menyimpan pil crossing disaster, Songtai melemparkan tas emas Qiankun terbang ke arah Lindong. Samar-samar, Nirvana Qi yang sangat kuat muncul. Songtai ternyata memiliki latar belakang yang tidak biasa. Kenyataannya, bahkan beberapa kekaisaran tingkat rendah atau menengah tidak mampu membayar jumlah yang sedemikian mahal, sekalipun mereka menghabiskan semua sumber daya mereka. Lindong menangkap tas Qiankun tanpa peduli untuk melihatnya. Dia mengangkatnya di udara, menoleh untuk melihat Feng Chang yang muram saat dia tersenyum dan berkata, "Apakah saya memiliki kualifikasi sekarang?" 24 juta. "Saya ingin harta karun surgawi itu," ucap Lindong tertawa sambil dengan lembut melambaikan tas Qiankun di tangannya. Saat dia menatap Feng Chang, dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah semua yang saya miliki. Jika Anda bisa mengalahkan saya, harta jiwa surgawi akan menjadi milik Anda," ucap Lindong. Wajah Feng Chang berubah menjadi semakin suram. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia ingin menelan Lindong hidup-hidup. Lindong mengabaikan ekspresi berbisa Feng Chang, berbalik untuk tersenyum pada Songtai yang berdiri di atas panggung lelang. "Feng Chang, jika Anda tidak dapat membayar harga yang lebih tinggi daripada Lindong, harta jiwa surgawi ini secara alami akan menjadi miliknya," ucap Songtai tersenyum lembut. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu dari orang lain, seseorang tentu akan berpikir baik tentang mereka. Karena Lindong telah memberinya 3 pil crossing disaster, dia secara alami bersikap baik padanya. Bahkan ada senyum di wajahnya. Mata Feng Chang berkedip saat dia perlahan mengepalkan tinjunya.
Di pasar lelang, orang banyak mulai kagum pada adegan ini. Terbukti, tidak ada dari mereka yang mengharapkan bahwa Lindong benar-benar akan melebihi keempat kerajaan super dalam pelelangan. "Lindong, penampilan Anda memang bagus, namun jangan merayakan terlalu dini," ucap Feng Chang. Tepat ketika Song Tai hendak mengumumkan siapa yang akan mendapatkan harta karun surgawi, suara muram Feng Chang perlahan terdengar saat dia mengangkat kepalanya. Ekspresinya sangat berbisa. "Apakah Anda benar-benar berpikir saya sudah kehabisan trik?" Bibir Feng Chang terbuka saat kilatan dingin melintas. Mata Lindong menyipit. Segera dia melihat Feng Chang tiba-tiba berbalik pada kerajaan hutan di dekatnya, sebelum dia mengulurkan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Wu Tao, berikan saya 15 juta pil nirvana Anda," ucap Feng Chang. Begitu dia berbalik, semua orang terkejut ketika mereka menatap bingung pada pemandangan ini. Kerajaan hutan dan kerajaan angin awan bukanlah sekutu dekat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia bersedia memberikan sejumlah besar pil nirvana pada kerajaan angin awan? Apakah Feng Chang telah kehilangan akal karena kemarahannya? Namun, saat kerumunan sedang syok, Wu Tao dari kerajaan hutan tersenyum saat dia berdiri. Akhirnya, sementara orang banyak itu menatap tak percaya, dia melemparkan tas Qian Kunnya. "Wu Tao, kamu?" ucap Mulin dan Mo Feng terkejut ketika mereka melihat tindakan Wu Tao. Ternyata, Kekaisaran Angin Awan dan Kekaisaran Hutan telah secara diam-diam membentuk aliansi. Awalnya, 4 kerajaan super di kota Seribu Gajah berselisih. Hubungan mereka tidak ramah dan tidak ada cara bagi mereka untuk bekerja sama. Itu karena mereka semua tahu bahwa mereka pada akhirnya akan bersaing satu sama lain. Namun, dengan kejadian ini, itu tidak akan menjadi berita baik untuk kerajaan Lone Moon dan kerajaan Li Huo. "Feng Chang, ingat imbalan yang kamu janjikan," ucap Wu Tao setelah dia melemparkan tas Qian Kun di bawah tatapan orang banyak. "Jangan khawatir, saya tidak akan melupakan Anda," ucap Feng Chang mendengus dingin. Segera, matanya yang agak berbisa berpaling untuk melihat Lindong yang mengerutkan dahinya sebelum dia tertawa. "Untuk dapat memaksa kerajaan angin awan hingga sejauh ini, kamu memang terampil. Namun, kamu tidak akan menjadi yang terakhir menang. Tidak ada yang bisa menghentikan kerajaan angin awan saya mendapatkan apa yang kami inginkan. Karena Anda menawar 24 juta pil, saya akan menawarkan 30 juta pil. Mencoba menantang saya? Kamu pikir kamu siapa?" ucap Feng Chang. Wajahnya sangat mengerikan. Sepertinya dia benar-benar marah. Harga ini benar-benar melebihi harapannya. 30 juta pil nirvana hanya untuk membeli harta jiwa surgawi memang harga yang lumayan. Namun pada saat ini dia dipaksa oleh Lindong. Lindong mengerutkan alisnya ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menduga bahwa Feng Chang benar-benar memiliki kartu as ini. Berdasarkan status keuangannya, jelas mustahil baginya untuk melawan 2 kerajaan super yang bersatu. Dengan segera, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Dalam hal ini, selamat untukmu." Ketika dia mendengar suara Lindong, wajah pucat Feng Chang berubah bahkan lebih pucat. Dia tidak merasakan sukacita apapun dari kemenangan ini. Bahkan hatinya sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar. Situasi yang seharusnya dikendalikan olehnya sekarang terganggu karena penampilan Lindong. Harga lelang ini terlalu mahal. Song Tai mengerutkan alisnya sebelum dia melirik menyesal pada Lindong. Meskipun dia lebih menyukai Lindong daripada Feng Chang, dia tidak bisa memanipulasi situasi. Segel raungan naga hitam. Harga lelang akhir 30 juta pil nirvana terjual. Tas Qian Kun berisi 30 juta pil nirvana dilemparkan dengan kejam ke arah Song Tai. Ketika Song Tai melihat situasinya, dia hanya bisa melambaikan tangannya. Segera, segel hitam itu berubah menjadi cahaya hitam. Sebelum itu secara maniak ditangkap oleh Feng Chang. Segera setelah dia mendapatkannya, dia berbalik pada Lindong. "Lindong, kamu memang bajingan. Hari ini aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri," ucap Feng Chang dengan marah yang bercampur dengan niat membunuh yang berbisa, menyebabkan ekspresi semua orang di pasar lelang berubah drastis. Sepertinya orang ini hampir tidak bisa menunggu lagi begitu dia memegang harta jiwa surgawi. "Dilarang bertarung di rumah lelang," ucap Song Tai. Saat Feng Chang akan kehilangan kontrol dan menyerang, Song Tai tiba-tiba berbicara. Segera, niat membunuhnya berhenti ketika Feng Chang mengepalkan tinjunya dengan erat. Saat dia dengan kasar memelototi Song Tai, sosoknya bergerak keluar dari area lelang. "Lindong, keluar sekarang. Karena kita tidak bisa bertarung di pasar lelang, saya akan membantai Anda di luar," ucap Feng Chang. Namun, ketika suara gemuruh Feng Chang terdengar di seluruh kota, Song Tai berbicara dengan santai lagi. "Maafkan saya tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Oleh karena itu, pertempuran dilarang di seluruh kota Seribu Gajah," ucap Song Tai.
Ketika Feng Chang yang hendak keluar dari rumah lelang mendengar kata-kata itu, dia akhirnya sangat marah dan hampir meledak. Keheningan mutlak menyapu area lelang saat semua orang saling memandang sebelum tatapan mereka beralih pada Song Tai yang tampak menyendiri di atas panggung lelang. Meskipun kota 1000 gajah diperintah oleh sekte super dan hukum kota berada di bawah yurisdiksi pengawasnya, semua orang tahu bahwa ada banyak individu yang sombong dan pantang menyerah berkumpul di kota semacam ini, dan karenanya konflik pasti akan muncul. Sehubungan dengan situasi semacam ini, para pengawas biasanya menutup mata mereka. Belum pernah ada yang mendengar tentang pengawas yang melarang pertempuran di kota sebelumnya. Dan dengan demikian, ketika penonton mendengar Song Tai menyatakan bahwa pertempuran akan dilarang di kota 1000 gajah hari ini, mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Apakah alasan larangan itu semata-mata karena suasana hatinya sedang buruk? Wajah-wajah orang banyak berubah aneh. Segera setelah itu, mereka tampak sangat kasihan pada Feng Chang yang sangat marah sebelumnya. Semua orang bisa tahu Song Tai menargetkannya. Dengan demikian, Lindong tampak kaget pada Song Tai. Jelas dia tidak menyangka Song Tai mengatakan hal seperti itu. Orang ini agak menarik. Tampaknya penjualan Lindong sebelumnya telah membuatnya mendapatkan bantuan dari Song Tai. Saat ini ada tampilan kaku pada Mulin dan wajah rekan-rekannya juga. Mata mereka tidak bisa menahan ekspresi senang. Di bawah banyak tatapan, Feng Chang yang marah akhirnya membalikkan badannya. Karena kedengkiannya, dia memelototi Song Tai. Jika bukan karena identitas Song Tai, dia pasti akan segera menyerangnya. Song Tai, meskipun Anda pengawas kota ini, Anda tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan. Jika ini dilaporkan kembali ke sekte super, mari kita lihat bagaimana Anda akan menjelaskannya, ucap Meng Li dengan dingin berteriak saat dia berdiri dari tempat duduknya. Saya pengawas kota ini, dan saya membuat aturan di sini. Jika Anda tidak puas, jangan ragu untuk melaporkan saya kepada sekte super, ucap Song Tai tetap tidak berubah. Dia melirik sekilas pada duo Feng Chang dan melanjutkan dengan jelas. Dan sebelum perintah dari sekte super tiba, saya masih mengendalikan tempat ini. Jika Anda melanggar peraturan saya berhak untuk melepaskan Anda dari kualifikasi untuk memasuki perang 100 Empire, ucap Song Tai. Wajah Feng Chang sangat menyeramkan saat dia dengan marah berteriak. Kerajaan Angin Awan memiliki orang-orang dalam sekte super wilayah Suan Timur juga. Jangan memaksakan keberuntunganmu, ucap Feng Chang. Aturan telah ditetapkan. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan ketika saat itu tiba, ucap Song Tai menjawab dengan tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tubuh Feng Chang gemetar karena marah, sementara matanya diwarnai dengan sedikit warna merah. Namun, dia akhirnya mengambil nafas dalam-dalam dan menekan kemarahan di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia tahu bahwa Song Tai adalah pengawas kota ini dan dia memiliki otoritas tertinggi di sini. Satu kata saja darinya dapat menghapus kualifikasi kekaisaran untuk mengikuti kontes ini. Meskipun kerajaan Angin Awan memiliki dukungan yang sama, air dari jauh tidak bisa memadamkan api di sini. Feng Chang kemudian dengan keras memutar kepalanya dan menatap Lindong dengan kebencian pahit. Lindong, jangan berasumsi bahwa saya akan membatalkan masalah ini. Jika dia ingin melindungi Anda di kota ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kita akan memasuki zona inti untuk berpartisipasi dalam perang 100 Empire dalam 2 hari. Setelah Anda meninggalkan kota ini, bahkan Song Tai tidak akan berani ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan. Pada saat itu, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari menyinggung kerajaan saya, ucap Feng Chang dipenuhi dengan niat membunuh. Bergema di seluruh area lelang, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Tampaknya Feng Chang tidak akan membiarkan Lindong dan rekan-rekannya pergi. Sudah jelas bahwa Song Tai ingin membantu Lindong. Namun, perang 100 Empire dimulai dalam 2 hari. Ketika saat itu tiba, Lindong pasti akan berpartisipasi dalam perang. Dan ketika dia melangkah ke dalam perang, hal pertama yang akan dia temui adalah kemarahan kerajaan Angin Awan. Jejak keceriaan merembes keluar dari mata Lindong saat dia menatap Feng Chang. Karena Anda tertarik, kami akan bermain bersama Anda. Kebetulan, saya tertarik dengan harta karun surgawi Anda. Setelah membunuh Anda, saya masih bisa menyimpan pil nirvana dalam jumlah besar. Ini cukup bagus, ucap Lindong. Jika Anda punya nyali, datang dan ambil dari saya. Saya akan menunggumu, ucap Feng Chang sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Tampaknya kata-kata arogan Lindong telah memprovokasi dia secara signifikan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi dengan niat membunuhnya yang meluap-luap.
Meng Li juga berdiri dan dengan cepat menyusul. Setelah Feng Chang dan rekan-rekannya pergi, atmosfer di area lelang besar akhirnya reda sedikit. Banyak tatapan memandang ke arah Lindong dan rekan-rekannya. Sebagian dipenuhi dengan simpati, sementara yang lain dipenuhi dengan sukacita atas kemalangan mereka. Dalam 2 hari, mereka akan tahu siapa yang lebih kuat, Kekaisaran Super atau kuda hitam Lindong. Orang yang arogan, sepertinya pertarungan sengit itu tidak dapat dihindari, ucap Little Martin tertawa kecil saat dia dengan semangat menyaksikan kerumunan lelang yang surut. Ayo pergi, waktunya untuk membuat persiapan. Karena tantangan telah diberikan, kita akan secara alami menerimanya, ucap Lindong tersenyum. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Setelah itu Lindong berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Song Tai. Pada dasarnya, jika Feng Chang ingin menyelesaikan masalah di tempat ini, sebenarnya Lindong tidak keberatan. Namun, dia tentu lebih senang menerima 2 hari persiapan. Oleh karena itu, dia menghargai kebaikan Song Tai. Sehubung dengan sikap hormat Lindong, Song Tai hanya melambaikan tangannya. Segera setelah itu, dia berbalik dan suara yang hanya dapat didengar Lindong merembet ke telinganya. Lindong, ini semua yang saya bisa lakukan. Pertarungan 2 hari kemudian akan bergantung pada kemampuan Anda. Setelah mendengar suara ini, Lindong tersenyum dan mengangguk ringan. Tanpa mengatakan apapun, ia meninggalkan pasar lelang dengan Little Flame dan yang lainnya. Mulin menyaksikan sosok-sosok yang telah menarik perhatian semua orang telah pergi dan tidak bisa menahan diri untuk meratapi dan berkomentar. Awalnya, aku pikir Kekaisaran Lun Moon dan Kekaisaran Angin Awan akan bertarung dalam lelang ini. Saya tidak pernah menyangka kita hanya menjadi penonton pada akhirnya. Lindong benar-benar tahu bagaimana merebut sorotan, ucap Mulin. Saya khawatir kelompok Lindong akan berada dalam kesulitan 2 hari kemudian, ucap Mu Hanyue. Sehubungan dengan fakta ini, bahkan Mulin yang biasanya memiliki harapan tinggi pada Lindong mengangguk dengan serius. Dia lalu menghela nafas. Sekarang, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Setelah mengatakan ini, Mulin jelas tidak ingin berbicara lagi. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan pelelangan dengan anak buahnya. Kerajaan Angin Awan mungkin memiliki reputasi yang mengesankan, tetapi pada saat yang sama, Lindong juga bukan individu tanpa nama, meskipun ia berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Berbagai pencapaian yang Lindong capai sudah cukup untuk membuat siapapun melupakan identitas kekaisarannya yang rendah. Tentu saja, reputasi ini akan diverifikasi dengan hasil pertempuran sengit dalam 2 hari ke depan. Selain itu, pertempuran ini akan menjadi pertempuran pertama dalam Perang 100 Empire yang berada di antara Kekaisaran Super dan kuda hitam yang sedang naik. Hasilnya pasti sangat dinantikan. Di bawah penantian banyak orang, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Sinar matahari pagi membungkus seluruh kota 1000 gajah. Mata semua orang sangat membara dengan antisipasi. Mereka telah meninggalkan berbagai kerajaan mereka dan tiba di medan perang kuno ini, di mana persaingan sangat intens, dengan harapan akhirnya menangkap mata sekte super dan memungkinkan nilai kerajaan seseorang melambung. Pertempuran besar yang mereka semua tunggu selama 1 tahun akhirnya dimulai. Berbagai talenta dari banyak kerajaan akhirnya akan bertarung di tempat ini dan menentukan pemenangnya. Sementara seluruh kota memanas, beberapa tokoh perlahan-lahan berjalan keluar dari halaman kecil di sudut tenggara kota. Itu adalah kelompok Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menyaksikan matahari panas di langit. Senyum muncul di wajahnya. Dia juga menunggu 1 tahun untuk hari ini. Little Flame membawa batang logam berwarna hitam di belakang Lindong. Berdiri di sampingnya, Little Martin masih memiliki sikap malas, tampak benar-benar berbeda dari tekanan kuat yang dipancarkan oleh Little Flame. Wajahnya yang tampan muncul seperti iblis di bawah sinar matahari. Sukui dan yang lainnya sadar bahwa orang ini yang mereka saksikan pernah bertarung sebelumnya adalah yang paling tak terduga di antara mereka bertiga. Sukui menghela nafas emosional yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya ketika melihat kelompok Lindong. Dari kesan pertama yang didapatkan dengan melihatnya, Lindong lebih rendah daripada Little Flame dalam ukuran dan kekuatannya lebih rendah daripada Little Martin dalam hal penampilan. Selain itu, kekuatannya mungkin bahkan bukan yang terkuat di antara ketiganya. Namun, orang yang benar-benar membuat keputusan di antara mereka adalah dia. Setelah hidup bersama untuk jangka waktu tertentu, Sukui menyadari beberapa hal tentang Lindong dalam pertempuran kuno ini. Dari percakapan sesekali, dia menyadari bahwa Little Flame dan Little Martin tidak menonjol karena mereka saat ini masih di awal.
Sukui menatap Lindong yang mengangkat kepalanya dan menatap matahari. Lindong tiba-tiba membuka lengannya dan sinar matahari menyinari seluruh tubuhnya, memancarkan semacam panas yang tak terkendali. Cahayanya sebenarnya lebih mempesona dari Little Martin atau Little Flame di sisinya saat ini. Dia akan menjadi orang yang paling mempesona di Ancient Battlefield ini. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Sukui. Segera dia menoleh hanya untuk melihat Surou di sisinya menggunakan mata besar yang indah untuk menatap sosok di depan itu. Wajah cantiknya memiliki kemerahan yang redup. Sosok itu yang telah merentangkan lengannya di bawah sinar matahari memberinya perasaan bahwa dia mampu memegang langit bahkan jika itu runtuh. Sukui terbatuk lembut membangunkan wanita muda di sampingnya. Surou segera menunduk, ujung telinganya menjadi merah. Sukui tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah Little Martin membantu, Surou akhirnya mulai mengendalikan sedikit energi luar biasa di tubuhnya selama 2 hari ini. Meskipun ada batasnya, kekuatan yang tiba-tiba meletus juga akan cukup menakutkan. Namun, karakter Surou tidak mengalami banyak perubahan meskipun mengalami peningkatan kekuatan. Sikapnya yang lembut menyebabkan Sukui sedikit khawatir tentang kemampuannya untuk menanggung kerasnya perang 100 kekaisaran. "Ayo pergi," ucap Sukui juga telah menyebabkan Lindong sadar. Dengan segera, sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat menjadi senyum cerah. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari pintu. Yang lain segera mengikuti di belakangnya. Gerbang timur kota sudah penuh dengan orang-orang. Ada lereng yang tinggi di luar kota. Sebuah tirai cahaya yang sangat besar menyebar dalam bentuk melingkar di lereng yang tinggi, memanjang sampai ke cakrawala. Jika mata seseorang melewati tirai cahaya, ada hutan liar yang ada di dalamnya. Semacam aura tragis yang samar-samar menyebar dari dalamnya. Setiap perang Hundred Empire akan meletus di tempat ini. Berbagai kekaisaran menduduki berbagai posisi di tembok kota. Yang di depan secara alami adalah keempat kekaisaran super yang paling mempesona. Feng Chang berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Pikirannya tidak lagi memiliki kemarahan seperti 2 hari yang lalu. Sebaliknya, ia tampak sangat gelap dan menyeramkan. Tentu saja, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah niat membunuh yang sangat dingin di dalam hatinya. Cukup banyak orang saling berhadapan. Mereka samar-samar merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Suara angin yang terpecah tiba-tiba muncul di udara. Setelah itu, sejumlah orang mendarat ke tembok kota di tengah-tengah seruan. "Grup Lindong!" Tak terhitung jumlah tatapan menyapu ke arah kelompok ini. Akhirnya, mereka fokus pada sosok yang tiba-tiba muncul. Ekspresi Feng Chang yang sudah menyeramkan yang berada di depan tembok kota menjadi semakin gelap dan dalam. Dia perlahan memutar kepalanya dan sepasang mata tajam menembak ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut saat dia menghadapi Feng Chang. Niat membunuh yang gelap dan dingin merembes keluar dari mata mereka yang menyeberang. Tampaknya menyebabkan bahkan udara di atas tembok memadat sedikit. Feng Chang membuka sudut mulutnya dan mengulurkan jarinya ke arah Lindong sebelum menunjuk ke bawah. Feng Chang tampaknya telah memutuskan untuk membunuh kelompok Lindong kali ini. Keganasan juga muncul pada Little Flame saat dia melihat sikap memprovokasi Feng Chang. Tangannya memegang tongkat logam dan memiliki dorongan untuk maju. Namun dia akhirnya dihentikan oleh Lindong. "Semua orang!" teriak Song Tai yang melayang di udara. Selanjutnya, siapapun yang memiliki segel Nirvana akan memiliki kualifikasi untuk memasuki area ini. Namun, saya akan mengingatkan semua orang di sini bahwa seseorang diperbolehkan masuk ke tempat ini, tetapi tidak diizinkan untuk pulang kembali. Selama seseorang masuk ke dalamnya, seseorang akan berakhir menghadapi kompetisi yang paling kejam. Tidak ada belas kasihan di dalam, hanyalah pemenang. Saya rasa Anda semua harus sadar bahwa sekte super hanya akan memilih orang-orang yang paling menonjol. Satu-satunya cara bagi Anda untuk membuktikan betapa hebatnya Anda adalah dengan mengalahkan lawan Anda dan merebut segel Nirvana mereka. Setelah kalian menyerap jumlah yang cukup dari segel Nirvana di telapak tanganmu secara bertahap akan berubah menjadi warna ungu keemasan. Pada saat Anda benar-benar memiliki segel Nirvana ungu emas, Anda akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat emas Nirvana dan menangkap mata sekte super itu, ucap Song Tai yang tiba-tiba menjadi keras. Lindong memusatkan perhatiannya. Tidak terduga bahwa perang Hundred Empire ini begitu keras dan kejam. Perang Hundred Empire hanya mengakui kemenangan, tidak mengakui kekalahan. Jika Anda siap mental, maka mulai sekarang adalah waktu untuk membuktikan 1 tahun pelatihan Anda, ucap Song Tai menunjuk ke arah tirai cahaya di depan yang sepertinya meluas ke langit. Tak terhitung jumlah orang yang mengangkat kepala mereka. Mata mereka menatap tirai cahaya.
Ayo pergi! Segera langit dan bumi berguncang. Sebuah gelombang yang menakutkan melonjak seperti gerombolan belalang. Akhirnya mereka bergegas melintasi langit dan menabrak penghalang cahaya besar seperti ngengat menerkam nyala api. Lindong, ikuti saya, dan hari ini akan menjadi hari kematianmu, teriak Feng Chang menderu ke arah langit dari tembok kota. Matanya merah karena menatap Lindong dengan cara yang padat. Setelah itu tubuhnya bergegas ke depan, memimpin sekelompok besar orang dari kerajaan angin awan dengan niat membunuh mengerikan saat dia dengan sombong menabrak penghalang cahaya. Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat punggung Feng Chang. Dia tersenyum dan bertanya, "Semua orang, apakah kalian siap?" Ucap Lindong. "Siap." Semua orang di belakang membuka mulut mereka dan tersenyum. Tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam diri mereka. Selanjutnya, mereka akan menghadapi kekaisaran super terkuat di kota 1000 gajah. "Ayo pergi," ucap Lindong tertawa. Dia kemudian menangkupkan tangannya ke arah Song Tai di udara. "Master Song Tai, terima kasih atas bantuan Anda." Tubuh Lindong segera bergegas keluar. Song Tai memperhatikan grup Lindong dari langit saat mereka menyerang penghalang cahaya. Apakah mereka naga atau cacing belaka akan ditentukan oleh pertempuran ini. Saat mereka menabrak penghalang cahaya, semua orang bisa merasakan aura tragis yang tak terlukiskan menerkam ke arah mereka. Segera, itu menyebabkan yuan power dalam tubuh cukup banyak orang menyebar keluar. Mereka semua buru-buru menghentikan tubuh mereka. Setelah berhenti, tatapan banyak itu segera berbalik ke arah wilayah inti ini. Dari tempat sebelumnya hanya dipisahkan oleh penghalang cahaya, namun itu tampaknya menjadi dua waktu yang berbeda. Sinar matahari di luar terasa hangat, tetapi tempat ini berisikan aura dingin. Seluruh langit tidak biru, sebaliknya berwarna merah gelap. Tempat ini tampak sangat aneh. Ada hutan primitif yang luas dan tampaknya tak berujung di bawah langit merah gelap. Pohon-pohon raksasa yang tingginya 1000 kaki berdiri di samping satu sama lain, menyebabkan orang tidak dapat melihat ujungnya. Seolah-olah seluruh tempat itu tanpa batas. Ada juga suara gemuruh dari binatang yang dipancarkan dari hutan. Raungan itu mengandung keganasan yang tak terbatas. Ini adalah tempat yang berbahaya. Tatapan mereka dipenuhi kejutan dan panas yang berapi-api saat mereka melihat tempat ini. Ini akan menjadi arena kompetisi terakhir mereka. Mereka sadar bahwa pasti akan ada banyak ahli yang datang ke tempat yang luas ini dari banyak daerah lain. Segera setelah itu, mereka akan bertemu di tempat tertentu di area inti ini. Akhirnya, mereka akan bertarung untuk menyerap segel nirvana di tangan pihak lain. Tentu saja, sebelum itu, mereka pertama-tama akan mengamati wajah yang memiliki dendam dengan satu sama lain. Sekelompok tokoh dengan niat membunuh meluap bergegas keluar di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum akhirnya mendarat di hutan terpencil yang jaraknya cukup dekat. Mata jahat mereka menatap dengan penuh perhatian pada pintu masuk penghalang cahaya di belakang mereka. "Lindong, keluar!" ucap Feng Chang dengan keinginan untuk membunuh. "Apakah Anda sangat ingin memberikan harta karun surgawi Anda kepada orang lain?" ucap Lindong saat menembus penghalang cahaya sebelum muncul di wilayah inti ini. Senyum liar dan kekerasan perlahan muncul di wajah Feng Chang saat dia menyaksikan kelompok Lindong melangkah ke tempat ini. Dia tahu bahwa Lindong tidak akan lagi memiliki jalan mundur di tempat ini. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka dan menyiksa orang ini. Kelompok Lindong juga secara bertahap turun dari langit. Mereka mendarat di pohon besar tidak jauh di depan kelompok Feng Chang. Senyum terkandung di wajah mereka dan tidak ada tanda-tanda takut. Kerajaan Lunmun, Kerajaan Hutan, dan Li Huo, 3 kekaisaran super lainnya dari kota 1000 gajah, juga menampakkan diri pada jarak yang cukup dekat. Namun, mereka tidak segera meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, mata mereka memandangi wajah di depan mereka dengan cara panas yang membakar. "Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk memasuki wilayah inti ini, keberanian Anda telah mengejutkan saya. Saya akan meminta seseorang untuk mengirim mayat Anda kembali pada kekaisaran Anda setelah Perang Hundred Empire berakhir," ucap Feng Chang membuka mulutnya ke arah Lindong dengan cara yang padat. Lindong mengabaikan orang yang menjengkelkan ini. Matanya menyapu para ahli dari kekaisaran angin awan. "Tinggalkan Feng Chang padaku," ucap Lindong. "Saya akan berurusan dengan Meng Li itu," ucap Little Flame melambaikan tongkat logam di tangannya, membawa suara angin bergemuruh dengan suara yang luas dan kuat. "Kalian akan meninggalkan yang terlemah untuk saya? Jangan bilang bahwa kalian berdua sudah berpikir bahwa kemampuan kalian sudah melebihiku," ucap Little Martin menyipitkan matanya dan bertanya dengan main-main.
Ini adalah wilayah inti. Pasti akan ada ahli dari sekte super yang mengamati tempat ini. Kita harus berhati-hati. Sebaiknya Anda menghindari pertempuran sebaik mungkin, ucap Lindong tersenyum pada Little Martin. Selain itu, Anda juga harus menjaga Surou dan sisanya ketika Anda berurusan dengan Luotong. Kerajaan Angin Awan telah merekrut cukup banyak ahli, sementara kita pada akhirnya kekurangan orang. Little Martin meringkuk mulutnya. Tenang, gadis ini saat ini tidak selemah yang kamu pikirkan. Kekuatan yang dia lepaskan untuk waktu yang singkat adalah sesuatu yang bahkan Anda akan menemukan kesulitan untuk menanganinya, ucap Little Martin. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan saudara besar Lindong? Ucap Surou di samping dengan wajah merah. Surou, masalah melindungi saudaramu dan yang lainnya akan menjadi tugasmu. Kami tidak akan dapat mengalihkan perhatian kami ketika saatnya tiba, ucap Lindong. Surou mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Dia mengangguk dengan sikap yang agak teguh. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban bagi kelompok Lindong. Lindong akhirnya perlahan melangkah maju di depan banyak mata. Yuan Power Agung perlahan-lahan mendesing keluar dari dalam tubuhnya. 3 Yuan Nirvana? Apakah ini semua kemampuanmu? Kamu pikir aku adalah sampah yang kamu temui di masa lalu? Ucap Feng Chang tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan nada mengejek. Saya sudah berada di puncak 4 Yuan Nirvana. Jika Anda hanya memiliki sedikit, Anda benar-benar akan mengecewakan saya. Feng Chang melangkah maju. Kekuatan Yuan yang melonjak meletus darinya. Ini menyapu ke langit, membentuk tekanan yang menutupi Lindong dari segala arah. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya, Feng Chang pasti lebih kuat ketika datang ke kompetisi antara kekuatan Yuan Power sendiri. Namun, Lindong hanya tersenyum dalam menghadapi tekanan besar dan kuat dari Feng Chang. Sebuah pikirannya bergerak di dalam. Kekuatan Yuan, energi mental, dan devouring power melonjak pada saat bersamaan. Akhirnya, mereka sepenuhnya dituangkan ke formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Suara ledakan rendah mengalir di dalam pembuluh darah Lindong. Tubuhnya tetap tenang sesaat sebelum gelombang energi hitam keabu-abuan tiba-tiba mulai meletus dari dalam tubuhnya. Energi berwarna keabu-abuan tidak terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan aura Feng Chang yang menyebar ke langit. Namun, saat energi ini muncul, tekanan Yuan Power yang semula menekan Lindong benar-benar runtuh. Tekanan yang berasal dari Feng Chang benar-benar lenyap dalam beberapa ratus kaki di sekitar Lindong. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Yuan Power asli Lindong tiba-tiba berubah menjadi energi yang tidak biasa. Lindong ini memang memiliki sesuatu untuk mendukungnya. Gumam Mulin dan yang lainnya juga berisi keterkejutan yang dahsyat saat mereka menonton adegan ini. Sebuah kejutan melintas di wajah Feng Chang. Segera dia tersenyum pucat. Kedua matanya langsung menjadi keras dan dingin di saat berikutnya. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan memotongnya ke udara. Angin kencang tiba-tiba terbentuk. Setelah jari itu menebas ke bawah, Yuan Power pisau angin 200 kaki besarnya langsung terbentuk di atas jari-jarinya. Setelah itu, mereka merobek udara dan bergegas menuju Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Lindong bergetar. Dia langsung berubah menjadi bayangan yang bergegas keluar. Kekuatan gabungan keabu-abuan teraglomerasi di atas permukaan tubuhnya seperti meteoroid. Ini bertabrakan dengan pisau Yuan Power tajam. Ledakan rendah dipancarkan dari langit. Pisau angin Yuan Power meledak terpisah. Lalu, cahaya hitam keabu-abuan bergegas keluar dan muncul di depan Feng Chang. Bayangan tinju melesat keluar, muncul seperti badai. Itu berisi keganasan yang mengejutkan saat menutupi tubuh Feng Chang. Feng Chang hanya mendengus dingin dalam menghadapi serangan yang sangat keras ini dari Lindong. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Yuan Power Agung berubah menjadi banyak tornado berputar yang benar-benar memblokir tinju Lindong. Hanya dalam 10 detik. Namun, mereka berdua sudah membuat puluhan pertukaran dengan sikap yang sangat keras. Tabrakan itu sangat mengejutkan mata seseorang. Seluruh area itu benar-benar sunyi ketika mereka menyaksikan adegan ini. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit. Mereka benar-benar mengalami kesulitan membayangkan bagaimana Lindong mampu mengendalikan kekuatan 3 Yuan Nirvana miliknya untuk bertarung dengan cara seperti itu dengan Feng Chang yang telah mencapai puncak dari 4 Yuan Nirvana. Mereka berdua belum melepaskan seni bela diri yang kuat sampai titik ini, dan mereka saling menantang untuk melihat seberapa kuat fondasi mereka. Tabrakan yang sangat dahsyat lainnya terjadi. Kekuatan Yuan yang menakutkan menyapu. Tubuh Lindong dan Feng Chang terguncang sampai mereka mengambil 10 langkah mundur. Nafas mereka sedikit lebih berat dibandingkan sebelumnya. Namun, keganasan di mata mereka menjadi semakin intens. Meng Li, pimpin yang
yang lain dan selesaikan semuanya. Biarkan Lindong untuk saya hadapi, ucap Feng Chang dengan ganas saat dia berteriak dengan cara menyeramkan. Baik, Meng Li mengangguk. Senyum kejam muncul di wajah Meng Li ketika dia mendengar ini. Matanya berpaling ke arah kelompok Little Flame dengan jarak yang cukup dekat. Little Flame melangkah maju. Tongkat logam di tangannya merobek udara. Aura mengerikan menyebar. Pada saat ini, dia muncul seperti binatang buas yang terbangun dari tidurnya. Saudara kedua, saya akan menyerang, ucap Little Flame pada Little Martin. Darah melonjak di mata Little Flame. Dia bergegas menuju Meng Li. Pertempuran antara kedua belah pihak telah benar-benar meletus pada saat ini. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita.